Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami taklimi Abah Ubaid Sodako dan juga para kiai yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu dan juga kawan-kawan nahdien yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Zidan Muhyiddin dari Demak juga. Kamu nggih, kamu Paryono, mung Paryono tok niki. Pas kemarin bulan Juli banjir besar itu saya hampir seminggu full di Sri Wulan. Seminggu full di Sri Wulan itu untuk pendistribusian bantuan itu hampir enggak pulang, paling pulang jam 3 pagi, jam 6 pagi berangkat lagi. Setelah selesai masak itu berangkat lagi, seperti itu. Jadi itu memang kami full di sana saat banjir rob seperti itu. Selain kami pas di Sri Wulan itu memang terbesar yang pernah kami dampingi, selain yang terjadi di beberapa desa yang lain yang ada di Kabupaten Demak. Kalau bicara rob di Demak itu sejak saya kecil memang itu belum, seakan-akan rob itu ya sebatas siklus alam. Saya kelahiran 91, asli dari Karangtengah, Desa Wonoagung, tetangganya Tambak Bulusan. Mungkin Kang Bagas mungkin tahu ya di Tambak Bulusan itu. Jadi tahun 2010 itu saya merantau ke Semarang, tepatnya Semarang, kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Setelah 9 tahun saya merantau baru pulang ke Demak itu tahun 2016. Itu banyak aktivitas di Demak. Sebelumnya ya aktivitasnya cuma di Semarang. Nah, pada waktu itu rob itu sudah mulai muncul itu 2016 itu. Dari beberapa tambak yang awalnya produktif dulu saat saya kecil itu mancing, main dan lain sebagainya. Sekarang itu sering terjadi atau namanya itu robnya itu sampai kelewat tanggul. Jadi para petani tambak itu memasang yang namanya waring itu untuk ikannya biar tidak lepas. Itu tahun 2016. Ternyata itu tidak hanya terjadi di Tambak Bulusan, itu ternyata sudah merambah sampai ke desa saya, Wonoagung itu sudah kena robnya itu 2016. Nah, pada waktu itu kami karena di sana itu belum terdampak sampai pemukiman, itu tidak dianggap sebagai suatu bencana. Dianggap bencana itu kalau sudah menyentuh ke yang namanya tempat tinggal warga, itu baru masyarakat itu sadar, oh ternyata rob ini bencana. Tapi sebelumnya itu tidak dianggap bencana. Pada waktu itu 2016 itu saya diskusi dengan kepala desa beberapa desa itu, ini sudah masuk ke fase ancaman. Ancamannya memang dirasakan orang yang mempunyai tambak, tapi tidak menutup kemungkinan 2 atau 3 tahun yang akan datang ini mengancam yang namanya permukiman warga. Baru 2 tahun itu sudah dirasakan. 2018 saya sudah mukim kembali di Demak. Itu saya melihat bahwasanya rob ini sudah mengancam pemukiman yang ada di Karangtengah. Sayung sudah tentunya. Yang di Karangtengah ini di Tambak Bulusan sama Wonoagung ini sudah naik ke yang namanya pemukiman. Tapi tidak setiap hari, hanya hari-hari tertentu saat tanggal ataupun siklus rob itu tinggi. Tapi yang sudah mengancam seperti itu. Pada waktu itu kami hanya melihat, karena kami sebagai aktivis muda di Demak itu, kita hanya melihat itu dari 2 kacamata yang kami pakai di sana. Beda dengan apa itu namanya Kang Bagas pakai itu kan lebih ke kacamata akademisi. Kemudian di situ menggali fakta yang ada di sana ditulis sebagai buku. Tapi kami yang bergerak di Demak ini adalah bagaimana caranya potensi yang ada di sana itu bisa kita kembangkan, dan masalah yang ada di sana walaupun belum bisa kita selesaikan, akan tapi itu minimal meringankan warga yang ada di sana. Seperti itu yang kami lakukan. Kalau dari kacamata potensi, di balik rob itu ternyata di balik apa itu namanya yang namanya reklamasi di Semarang itu ternyata itu ada potensi yang terbawa sampai ke Kabupaten Demak, yaitu munculnya pantai-pantai baru di Demak. Dengan adanya tanah urukan di apa itu Semenanjung ataupun pantai-pantai Semarang termasuk Marina, itu banyak apa itu namanya tanah itu yang terbawa arus itu sampai ke Demak, tapi tidak mampir ke Sri Wulan. Amit Sewu, Sri Wulan malah ambles tanahnya. Ya, jadi saat saya di Sri Wulan itu apa itu namanya distribusikan makanan itu sampai seleher.
Padahal tinggi saya itu 175 cm. Bayangkan 160 cm itu tinggi air pada waktu puncak-puncaknya tinggi itu. Bareng beberapa kawan kami di sana, karena keterbatasan perahu karet pada hari pertama dan kedua itu, kita ya mangguli itu, tembor itu untuk bawa makanan itu distribusikan ke warga. Mungkin Kang Paryono belum ketemu saya di sana, mungkin ya saya belum sampai ke rumahnya Kang Paryono pada waktu itu. Nah seperti itu. Kemudian dari kacamata potensi itu ternyata dari desa Surodadi, di Sayung itu hanya Surodadi, kemudian Tambak Bulusan sampai ke Wedung itu sampai ke apa itu namanya pantai di desa-desa Wedung itu yang pantai pesisir Wedung itu hampir semuanya muncul pantai-pantai baru saat ini. Kalau panjenengan apa itu namanya penasaran nanti main ke sana. Dan yang berhasil kami kembangkan jadi destinasi wisata itu Pantai Istanbul di Karangtengah itu Kabupaten Demak. Yang kedua itu di Wedung. Itu yang Pantai Gotik namanya itu di Wedung itu yang berhasil kita kembangkan untuk menjadi objek wisata. Nah ini yang apa itu namanya di Sayung itu hanya bisa kita kembangkan mangrove-nya di Bedono itu. Mangrove yang ada di Bedono, kemudian karena di sana ada daya tarik wisata religi, Mbah Mudakir itu nanti menjadi paket wisatanya itu wisata mangrove dan wisata religi. Kenapa kita menggarap itu? Kalau kita hanya mengeluh terhadap apa itu namanya bencana ini, nanti itu menambah keterpurukan warga. Karena apa? Karena beberapa kali kami diskusi, audiensi dengan pemangku kebijakan yang ada di Demak, itu seakan-akan itu membiarkan rob ini biar terus langgeng terjadi. Kok bisa seperti itu? Kalau nanti momen-momen pemilihan, ini momen untuk dijadikan bahan kampanye yang sangat murah, enak. Seperti itu. Itu yang kami lihat. Kalau ada rob enak, nanti ngirim bantuan, sonak calon wah ini wongnya peduli gitu. Cocok untuk dipilih lagi ya, seperti itu. Jadi seperti tidak ada rumusan ataupun apa ya, konsep untuk menanggapi rob yang ada di Demak. Ini harus caranya untuk meringankan beban warga bagaimana, untuk menyelesaikan rob ini biar tidak rob lagi bagaimana, itu tidak ada konsep pasti dari pemangku kebijakan. Yang ada cuma yang muncul ke permukaan cuma dua, yaitu tanggul laut sama tol laut itu toh. Selain itu nggak ada. Yang kami usulkan ke pemerintah pada waktu itu adalah ada dua hal. Yang pertama itu untuk menanggulangi robnya itu dengan cara gotong royong sebenarnya bisa. Karena rob itu hanya bisa dikalahkan dengan satu bambu sebenarnya. Kalau di Demak itu. Kalau mau pemerintah itu teken kebijakan dengan satu bambu itu rob itu bisa diringankan, bukan diselesaikan ya, diringankan. Mesti bagian penasaran nih, sok prinsiji sonangani rob ini ngapusi. Jadi seperti ini konsepnya pada waktu itu. Kalau satu orang Demak itu sodakoh satu batang bambu kali jumlah penduduk Demak yang tertera di Dukcapil, berapa juta bambu yang sudah terumpul. Kemudian di situ dipasang di laut-laut yang ada di pesisir pantai dari Sayung sampai ke Wedung itu. Insya Allah cukup itu, tanpa mengeluarkan beban ataupun anggaran dari negara, insya Allah bisa. Yang penting yang pemangku kebijakan ini membuat kebijakan itu untuk masyarakat wajib sedekah bambu, insya Allah bisa. Satu orang satu bambu. Yang di Istanbul saja ya, yang kami kembangkan di pantai Istanbul itu untuk mengurangi abrasi dan juga untuk menyaring sampah itu dari bambu berhasil. Jadi di apa itu namanya bibir pantai ke selatan dan utara itu kita pasang bambu. Untuk apa? Untuk menyaring sampah dari apa hulu sungai itu biar tidak masuk ke pantai. Itu berhasil. Berarti kan ada yang namanya apa itu namanya, ada pengurangan arus dari laut itu ke pantai itu ada seperti itu. Apalagi kalau ini dipasang menjalur dari Sayung sampai ke Wedung, insya Allah nanti dampak robnya itu berbeda seperti itu. Yang kedua adalah dari untuk menyelamatkan kampung-kampung yang sudah tenggelam. Kalau kita menyelamatkan dengan cara meninggikan ila yaumil qiyamah, insya Allah nggak akan tertutupi. Nyatanya Kang Paryono ini sudah meninggikan berapa kali kan jenengan? 3 kali loh, semodasi ping telu. Berarti jenengan omahe telu nih. Mbak cuma setunggal jenengan pun 3. Alhamdulillah berarti ini. Jadi itu. Jadi solusi dari kami pada waktu itu yang sudah menjadi kampung apa ini namanya tenggelam,
Ini masyarakat jangan ditawarkan untuk yang namanya itu pindah ke daerah yang tinggi. Tapi bagaimana caranya sosiokultural di sana tetap terjaga dengan kondisi alam seperti itu, yaitu dengan membuat kampung apung pada waktu itu. Dan kawan-kawan kami di Wedung, di Menco hari ini kemarin itu meluncurkan musola apung untuk daerah sana. Jadi untuk beribadah di sana itu kalau sujud banyu kan pripun niku selulup nggih. Sujud ngoten niku pun toya nih sudah air. Berarti kan sudah sujudnya itu sudah selulup sambil berarti menyelam sujud sambil minum air kan seperti itu. Batal suatu dah. Lagi niku akhirnya solusinya adalah musola apung seperti itu. Nah, kalau disayung dan lain sebagainya bisa implementasi ini mungkin saat terjadi rob tinggi itu nanti rumahnya tinggal naik seperti itu. Yang tinggal diatur adalah bagaimana caranya nanti jalan ini harus, karena jalannya juga harus bentuknya harus apung juga, dan juga nanti sistem MCK atau kebersihan, kemudian persampahan ini harus difikirkan seperti itu. Karena untuk mengedukasi masyarakat Demak itu ya harus ekstra, tidak mudah seperti itu. Apalagi soal sampah, kayak kalau kayak kalau nanti susah nih diedukasi nih. Niku, jadi itu yang beberapa hal yang pernah kami lakukan terkait dengan tulisan apa itu namanya malah jadi segoro. Nah, itu ungkapan ibu-ibu itu sudah sering kami dengar, karena memang kita ada ungkapan seperti itu tuh, wah ini saiki desaku jadi segoro mas kan gitu. Nah, jadi segoro itu memang benar, awalnya sawah jadi tambak jadi segoro sakniki. Kalau jenengan ziarah ke makamnya Mbah Mudakir naik perahu, jenengan tanya ke apa itu namanya tukang perahunya, Pak Rien niki daerah niki napa Pak? Wah ini sawah di sini mas. Aku golek keong niki mas. Ya seperti itu. Dulu di sini ada ini masih hafal semua. Petanya itu warga masih hafal. Seakan-akan kampung itu masih ada tapi tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan seperti itu. Hanya di angan-angan saja. Nah, itu yang kami lakukan. Mungkin nanti Kang Paryono untuk lebih lanjut. Nah ini ternyata orang Demak juga gitu. Jadi kalau tadi dilihat dari beberapa calon kepala desa Raono yang menyinggung tentang rob, saya yakin tidak ada yang berani menyinggung rob untuk saat-saat ini di Sri Wulan. Termasuk incumbent ini Yurawani nyinggung Mbak. Nah seperti itu. Karena diskusi terakhir dengan kami itu tak tantang itu nggak berani, nggak berani untuk menanggulangi, nggak bisa. Karena apa? Itu bukan garapannya tingkat desa, ini levelnya nasional ini. Makanya hal terakhir yang kami lakukan adalah viralisasi rob ini, bagaimana caranya bisa berubah status permanen tanpa harus menunggu yang namanya saat banjir besar. Rob ini harus bisa berubah status menjadi bencana alam, bukan lagi siklus alam. Di Demak ini termasuk daerah-daerah yang sudah terpapar, bukan lagi kedatangan rob, tapi terpapar bencana rob adalah Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung. Itu harus sudah menjadi status tetap, tidak bisa lagi menjadi status yang sementara. Nanti saat tinggi menjadi status bencana, saat rendah tidak bencana, tidak seperti itu. Tapi harus status permanen. Demak ini harus menjadi daerah-daerah tadi adalah daerah yang terpapar bencana rob. Kalau seperti itu, penanganannya harus penanganan skala kebencanaan, bukan lagi sak karepe dhewe ataupun sak koberi, itu nggak bisa seperti itu. Kalau jenengan pengen merasakan yang terdampak Kang Paryono ini gampang, jenengan tinggal berwisata ke Sri Wulan, berwisata ke Sidogema, berwisata ke Moro Demak, Purworejo dan juga Margolindo. Jenengan 1 hari 1 malam hidup di sana bersama mereka, insya Allah sudah bisa merasakan apa yang beliau rasakan. Rasanya sangat luar biasa. Arab dodok iki yo. Nggih, amit sewu nggih, nak wong Demak iku kan yo, nak wayahe banjir ra iso dodok, nak wayahe tiga ra iso. Nah, itu ungkapan wong Demak seperti itu. Tapi kalau di Sri Wulan amit sewu, pas seperti itu, dodok yo ra iso, arep turu ya ora iso, akhirnya ngungsi kan seperti itu. Ngungsilah, itu tempat pengungsiannya ya sama saja. Nggih, sama saja, tidak bisa pripun, Mbak? Wah, ngenes ya itu, Mbak. Nah, cerita rob niku sangat-sangat ngenes sekali. Jadi ini memang tadi Kang Paryono menyampaikan, saya yakin baru kulitnya tok nak diperdalam, wah luar biasa.
Beliau yang hidup setiap hari di sana. Saya yang hanya beberapa hari di sana, nggak setiap hari gitu. Kalau ada momen-momen tertentu ke sana, main ke sana itu merasakan seperti itu. Dan termasuk di Tambak Bulusan itu saya pernah itu tidur di pinggir pantai lah, termasuk merasakan naiknya air, turunnya air di sana seperti apa, itu kita selalu mengukur. Dan pantai yang kita kembangkan hari ini tuh habis, tanahnya sudah habis. Jadi untuk saat apa itu namanya tanah yang dampak dari apa itu reklamasi itu yang di Istanbul itu sudah bergeser semuanya ke Wedung sekarang ini. Jadi yang di Karangtang sudah habis. Bahkan hutan mangrove saya sekarang yang dulunya sempat viral sampai buat macet Pantura sampai di Gorawe itu sekarang itu hanya tinggal apa itu namanya trek mangrove yang dulu awalnya jaraknya itu sekitar 1 meter dari air, sekarang itu tinggal 15 cm dari air. Kalau pasrop itu tinggal 15 cm. Jadi anak kecil dia main air bisa sekarang kalau pasrop seperti itu. Jadi kalau dulu itu masih jauh jaraknya. Jadi sekarang itu sudah sangat-sangat rendah. Itu yang dapat kami sampaikan. Harapan kami untuk apa itu namanya PBNU termasuk Mbak bantu kami nanti untuk viralisasi. Viralisasi ini tidak bisa hanya kami yang ada di Demak. Di Demak itu sudah ada beberapa komunitas-komunitas yang memang muncul apa ya spontanitas tanpa kudu rembukan seperti ini dulu itu enggak. Terus pokoknya gerak buat grup buat ini untuk piye caranya bisa viral, untuk piye caranya ini bisa segera apa itu namanya didengarkan yang di atas, seperti itu banyak sekali. Dan kami membuat yang namanya aliansi pemudi apa peduli rock di apa itu namanya 3 kecamatan pada waktu itu 2019, yaitu Kecamatan Sayung, Karangtengah dan Guntur. Kita buat apa semacam gerakan bersama. Caranya tagar Demak Kelem itu bisa terangkat di Twitter. Pada waktu itu kita pokoknya upaya apapun kita lakukan, dan alhamdulillahnya itu yang terangkat bukan tagarnya, yang terangkat malah airnya. Lagi yang terangkat malah airnya yang tinggi, bukan tagarnya. Tagari mau tetap semono kan seperti itu, karena kekuatan kami ya di situ. Mungkin nanti kalau PBNU bergerak, itu bisa lebih viral lagi. Dan juga yang viral bukan Babel loh ya, tapi tagarnya buatan jenengan. Makanya nak demo wingi kan jenengan yang viral, ini makanya tagarnya yang viral. Demak Kelem ini viral itu gara-gara PBNU, makanya sing diundang kan Babel. Nah, jenengan boten diundang, makanya Babel yang sing diundang. Bahkan masanya bubar juga. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila pengen nanti di sana tentang rock nanti apa itu namanya bergerak bersama, mohon kami nanti di apa itu namanya diajak, diberitahu. Insya Allah kami nanti welcome. Dan kami saat ini aktif di Karang Taruna Kabupaten Demak, dan juga di ISNU Kabupaten Demak, Ikatan Sarjana NU Kabupaten Demak. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan tambahan gambaran tentang rob yang ada di Demak. Saya tidak menyinggung tentang apa itu namanya bagaimana upaya menangani, siapa yang salah dan lain sebagainya. Saya tidak membahas itu, dan juga saya tidak membahas dampak sosio-kultural ataupun sosio-religius yang ada di sana, karena itu kalau dibahas tidak akan selesai. Seperti itu, wong ibadah ya terbatas, wong meteng saya tambah kan ngoten nggih. Rob niku hawane atis, Bu. Nggih. Hawane atus nak wayahe rob ngoten niku hawane atis, Pak Pariono mesti ngerti anake sampai 5. Lho niku. Soalnya kok kemulan ya ora cukup, kemulan tapeh niku mboten cukup ngoten. Nah niku dampak-dampak yang timbul ternyata itu angka kelahiran ya juga meningkat. Tapi tidak diimbangi dengan apa itu namanya kesejahteraan hidup yang ada di masyarakat di sana. Ini juga ancaman juga nanti. Jadi program pemerintah 2 anak cukup ini tidak berlaku mungkin untuk daerah yang terdampak rob. Ngoten nggih kamparnya lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.